ada yang katakan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, setelah di riset, kenapa akreditasinya hilang? Jadi bukan akreditasinya hilang karena riset, memang BKN melihat tidak begitu penting informasi tentang akreditasi ini. Yang penting adalah Bapak Ibu, linearitas Bapak Ibu memenuhi semua syarat administrasi dan lulus uji kompetensi. Itu yang paling penting ya, lulus uji kompetensi. Terkait dengan akreditasi itu sudah dihilangkan sebenarnya karena memang itu tidak begitu penting, tapi agak merepotkan Bapak Ibu karena akreditasi ketika lulus. Misalnya yang sudah berumur di atas 50, lulusnya kan pasti sekian puluh tahun yang lalu, barangkali saat itu tidak ada akreditasi perguruan tingginya ya. Mungkin waktu saya kuliah dulu S1 juga tidak tahu akreditasi kampus saya itu apa, sehingga ini yang menyulitkan, tetapi tidak memberikan kontribusi yang bermakna pada pendaftaran, itu yang dihilangkan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kemudian akreditasi lalu mandek di situ. Jadi itu kalau hal yang tidak diminta lagi di dalam SSC ASN, jangan mencari-cari, itu malah menyulitkan kita sendiri. Intinya seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan, kalau NIK-nya itu tidak sesuai, itu yang paling penting basisnya. Basis dalam pendaftaran ini Bapak Ibu itu bukan NIPTK atau apa, tetapi memang basisnya itu adalah NIK ya. Maka di dalam langkah pendaftaran itu yang pertama itu pengecekan identitas ya, ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Andika ya. Itu memang kalau yang paling penting itu ini saya mau share screen tapi tidak bisa, nggak apa-apa, saya hanya menyampaikan saja. Jadi yang paling penting itu pengecekan identitas dengan pelengkapan data dan pengecekan ulang data, itu yang harus dilakukan. Jadi harus betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwa yang paling penting data, nama data itu sesuai dengan yang tertulis di KTP. Ya, terus nanti kalau dibilang loh kok orang tua saya tuh bukan pakai I, bukan pakai I, maksud orang tua saya itu nggak penting. Yang penting bahwa semua data itu adalah cocok data pelamar dengan database Dukcapil, itu yang paling penting. Kalau itu data pelamar tidak sesuai dengan tidak dengan hati nurani, sebenarnya nama saya itu Suryani pakai Y, kenapa pakai I? Itu zaman dulu orang tua saya harusnya Y, jangan KTP di ya. KTP yang penting itu adalah database di Dukcapil sesuai dengan data di sana. Data Dukcapil apa saja ya, NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir. Itu yang paling penting yang harus ada di Dukcapil. Lalu kalau KTP tidak sesuai dengan itu ya itu yang harus diurus. Kalau yang nggak sesuai itu nanti akan menimbulkan masalah kemudian hari dan mungkin nanti muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, misalnya begitu ya. Jadi kalau ada satu digit yang tidak sesuai, pasti akan ada pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai. Silahkan ikuti instruksi pada pesan galat. Jadi pesannya saja yang diikuti, jangan menghubungi instansi seperti BKN atau Panselnas, karena di situ ada instruksinya apa yang harus dilakukan, ikuti saja. Pokoknya itu Bapak Ibu kalau mengikuti pesan yang semua ada di SSC ASN, ikuti. Kadang-kadang Bapak Ibu itu begitu muncul itu langsung di screenshot dikirim, saya harus bagaimana ini proses, saya juga nggak tahu harus bagaimana karena kan saya tidak menangani masalah teknis ini. Tetapi sebenarnya di dalam itu sudah ada siapa yang akan yang bisa Bapak Ibu lakukan, ada menghubungi Halo Dukcapil gitu. Jadi tidak menghubungi BKN atau tidak menghubungi Panselnas, karena memang itu berarti masalahnya itu bukan di sistem tapi di Anda sendiri, kenapa KTP dan KK itu tidak sesuai. Jadi itu yang paling penting, pengecekan identitas dulu, lalu melengkapi data. Jadi kalau yang diminta apa, yang diminta di sistem itulah yang harus diberikan ya Bapak Ibu. Tidak harus meminta saya harus buat lamaran gitu, tidak. Nah itu diminta enggak lamaran, saya harus pernyataan, tidak diminta, tidak pernyataan. Kalau memang tidak diminta pernyataan, yang bisa diminta itu ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang harus diisi. Yang satu ya KTP, email, nama lengkap, tanpa gelar, password, pertanyaan pengaman, jawaban pengaman, itu yang harus diisi. Ikuti saja di situ Bapak Ibu. Jangan takut, karena kalau belum resume itu masih bisa
semuanya itu masih belum sampai mencetak kartu, itu sebenarnya masih dicek ulang terus. Kalau ada galau cari sebabnya ya, kalau ada pesan error itu cari sebabnya, bukan langsung menyalahkan pihak manapun. Itu berarti di dalam sistem di BKN itu sudah dibuat sedemikian rupa, secure dan sesuai dengan step-stepnya. Jika ada yang pesan yang salah, itu sebenarnya data-data Bapak Ibu sendiri ada ketidakkonsistenan. Setelah itu Bapak Ibu nanti harus dilengkapi data itu, apa yang harus diupload. Misalnya yang diupload itu misalnya KTP, kalau tadi Pak Agus sampaikan, dan swafoto itu foto dan KTP. Jadi fotonya nggak usah dikasih aplikasi yang supaya cantik, supaya bulu matanya panjang, supaya mukanya tirus. Nanti kalau dicek, loh ini siapa, ini artis dari mana, kok beda dengan peserta. Nah sekarang banyak ya Bapak Ibu, jangan percaya sama foto yang di media sosial itu, karena semua itu menggunakan face application. Itu nggak usah, biar jelek itu tetap cantik kok, karena Allah memberikan sudah dengan kelebihan masing-masing. Nggak usah dipakai aplikasi, itu nanti akan tidak terbaca seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Misalnya kan pengen brewok tapi nggak punya brewok, ditambah aplikasi brewok ya, jangan kayak gitu. Kemudian sampai selesai proses, kalau ketika Anda mau sampai proses pendaftaran akun sampai selesai, pastikan data sudah terisi dengan benar, karena tidak bisa lagi memperbaiki atau mengulang kembali tahap pendaftaran ya. Ketika selesai pendaftaran, klik proses pendaftaran akun selesai, itu berarti data-data tadi harus sudah tidak bisa lagi cek ulang semuanya satu-satu, waktunya masih lama. Jadi cek lagi betul-betul sampai ini sudah tidak bisa diulang lagi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN yang isinya ya kartu yang bisa Bapak Ibu cetak begitu. Intinya kesempatan pertama untuk uji kompetensi pertama ini diperuntukkan khusus bagi guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Ada pertanyaan juga, apakah kalau misalnya guru yang ada di sekolah negeri, saya contohkan tadi di SMP 1, itu ada guru yang melamar di kepingin di sekolahnya itu ada bahasa Indonesia, apakah pasti lolos? Tidak juga, karena ada passing grade yang harus dilewati. Dan kalau Bapak Ibu melihat ketentuan kelulusan dalam Permenpan itu, selain harus melewati passing grade, juga dilihat dari ranking tertinggi. Ya, misalnya di sekolah A tadi, ya, di sekolah A, sekolah SMP 1 tadi, ada 2 formasi, ada 5 guru yang linear, maka tidak serta-merta ini yang mengajar ini tuh, rombel ini itu langsung menang. Tetapi kalaupun dia memenuhi passing grade, masih harus beradu dengan guru-guru lain sesuai dengan rankingnya. Itu ada di dalam Permenpan RP ya, pasal penilaian atau evaluasi. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan hal tersebut.